Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nanang Wahyudi, mahasiswa profesi nurse pada Stikes Baitur Rahim Jambi. Pada kesempatan kali ini saya akan memperagakan implementasi keperawatan pada kasus hipertensi, yaitu di sini saya akan mengimplementasikan tentang pendidikan kesehatan atau edukasi kesehatan tentang penyakit hipertensi kepada pasien dan keluarganya. Assalamualaikum, selamat pagi Bu. Pagi Pak. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nanang, saya perawat yang berada di sini pada pagi ini. Sebelumnya kalau boleh tahu dengan Ibu siapa? Ibu Kiki. Ibu Kiki biasa dipanggil? Nama saya Kiki Purnamasari, biasa dipanggil Kiki. Iya. Saya panggil Mbak Kiki nggak apa-apa ya? Iya Pak. Ini Mbak Kiki keluarganya Mbak Jawi? Iya. Oh. Saya kakaknya. Oh, ya. Saya yang bertugas pada hari ini, nanti saya akan mengecek kondisi tepatnya tekanan darah dari Mbak Jawiah, karena sesuai data yang ada, Mbak Jawiah ini dirawat dengan kasus darah tinggi ya, hipertensi. Iya. Selamat pagi Mbak Jawiah. Salam Pak. Iya Pak. Gimana kondisinya hari ini? Hari ini masih terasa agak pusing Pak. Jadi sesuai dengan diagnosa Ibu Mbak Jawiah masuk ke sini, yaitu darah tinggi ya. Iya. Sebelumnya ada riwayat darah tinggi tidak sebelum-sebelumnya Mbak Jawiah? Iya sebelumnya. Kalau dari orang tua, ibu atau ayah itu ada yang menderita darah tinggi? Dari orang tua. Ibu. Ya, ibu ya, Ya. darah tinggi. Berarti ada kemungkinan untuk menurun, karena di beberapa kasus salah satu faktor pencetus darah tinggi atau hipertensi itu salah satunya bisa dari keturunan. Jadi untuk ini saya mohon izin mau memeriksa tekanan darah Mbak Jawiah ya. Silakan Pak. Setelah saya lakukan pemeriksaan tekanan darah Mbak Jawiah, ternyata tekanan darah Mbak Jawiah itu masih 149/102, berarti masih tinggi. Iya. Jadi wajar mungkin karena Mbak Jawiah itu masih merasakan pusing, karena tekanan darahnya masih 149/102. Tadi kan setelah kita periksa tekanan darah Mbak Jawiah itu masih tinggi. Kalau untuk kondisi hari ini kan masih terasa pusing Mbak ya? Masih terasa pusing. Apakah pusingnya kalau sudah mulai berkurang, apakah nanti mulai pulang atau belum, nanti ada dokter akan memeriksa lagi di sini. Jadi sebelum seandainya dibolehkan pulang, ini ada beberapa hal yang akan saya beritahukan kepada Mbak Jawiah dan Mbak Kiki yang sebagai keluarga. Kalau yang darah tinggi itu kan, kalau menurut teorinya tekanan darah yang di atas 140 itu untuk yang atas,
sistol kalau bahasa medisnya, diastolnya bawah atau di atas 90. Berarti Mbak Gloria itu termasuk hipertensi atau tekanan darah tinggi. Jadi beberapa faktor pencetusnya itu banyak. Bisa jadi dari faktor keturunan tadi, karena kebetulan ibunya ada darah tinggi ya, ibu ada darah tinggi, ada kemungkinan faktor keturunan. Atau faktor-faktor lain, bisa jadi dari faktor konsumsi makanan. Selama ini kalau di rumah Mbak Gloria senang yang asin ya? Agak-agak Senang yang asin, senang makan-makan yang berlemak gitu ya? Iya. Oh ya, itu salah satu juga Mbak ya. Jadi makanan-makanan yang terlalu asin, yang berlemak tinggi itu juga salah satu pencetus darah tinggi. Jadi nanti kalau sudah boleh pulang, setibanya di rumah dikurangi makanan asin. Boleh, bukan tidak boleh sama sekali, itu boleh minum yang asin, makan yang asin boleh. Tetapi maksimal cuma dalam satu hari kita boleh konsumsi garam itu 1 sendok teh. 1 hari. 1 sendok teh itu tuh terakumulasi di segala jenis makanan. Bukan namanya sayur 1 sendok teh, nanti ada makanan lain enggak. Nah, pokoknya kalau kita kumpulkan semua makanan yang kita makan pada hari itu jumlah garamnya enggak boleh lebih dari 1 sendok. Semuanya, bukan dari satu makanan. Jadi makanan yang kita makan hari itu mungkin pagi ada makan lauknya mungkin agak asin, nanti siang ada makan camilan apa yang asin. Jadi kalau dikumpulkan semuanya itu maksimal 1 sendok teh. Nah, konsumsi seperti yang berlemak tinggi, daging yang berlemak gitu kan, termasuk santan itu juga dibatasi ya. Yang kedua, istirahat, harus cukup istirahat, tidak boleh begadang. Walaupun misalnya sekarang lagi terlanjur mau nonton drama Korea atau drama Cina atau apa yang lain, dikurangi, diatur waktunya. Sebaiknya jam 10 malam kita sudah tertidur dan kita bisa bangun lagi pagi jam 4, 5. Jadi istirahat, tidak boleh banyak pikiran, banyak stres. Stres juga salah satu pemicu penyebab tekanan darah kita tinggi. Kenapa hal-hal tersebut saya sampaikan? Karena jika kita terkena tekanan darah tinggi, itu bisa berkomplikasi ke penyakit-penyakit lain yang lebih parah. Seperti contohnya bisa penyakit jantung, bisa stroke, dan juga bisa banyak penyakit-penyakit lain yang diakibatkan awalnya dari tekanan darah tinggi, dari hipertensi. Makanya harus dijaga. Dan juga kalau seseorang sudah terkena tekanan darah tinggi, itu biasanya akan terus. Jadi salah satu solusinya harus rutin minum obat. Jadi terus obatnya terus diminum. Seperti halnya orang yang terkena penyakit diabetes. Diabetes itu biasanya harus konsumsi obat terus. Begitu juga hipertensi, tekanan darah tinggi, itu harus minum obat secara terus-menerus. Harus rajin kontrol tekanan darah secara berkala. Kontrolnya itu tidak menunggu ada gejala, Mbak yang pusing baru tensi. Enggak, kalau bisa itu kalau memang kita sudah terkena hipertensi seperti sekarang kan rutin atau 1 seminggu sekali itu kontrol tekanan darah. Kalau sebagusnya di rumah itu memiliki alat tensi darah seperti tadi. Apa kalau kita beli nggak terlalu mahal kok. Tapi kalau kita bandingkan dengan resikonya, saya rasa nggak mahal. Jadi dibeli untuk mengecek kita secara berkala. Jadi begitu cek, ini kita bisa rutin minum obat. Sebelum ke puskesmas, kita sebaiknya memang punya alat cek tekanan darah sendiri untuk antisipasi. Ya. Dan juga hal-hal lain, makanya saya menyampaikan ke keluarga juga, karena gini, jika
sama tahu Mbak teorianya, pilih ini ternyata itu yang mengandung tinggi garam, jadi Mbak Kiki bisa mengingatkan, bisa saling mengingatkan. Jadi untuk di kesehatan itu ada, kalau untuk pencegahan darah tinggi itu slogan kami dari kesehatan itu ada istilah cerdik, yang kapan orang kalau bermutu khususnya seperti cerdik. Cerdik itu apa? Yang pertama, cek kesehatan secara berkala. Cek kesehatan secara berkala itu salah satu cek kesehatan itu ya dengan cek tekanan darah itu juga cek kesehatan namanya. C-nya, E-nya enyahkan asap rokok. Enyahkan berarti tidak boleh ada asap rokok, baik kita sendiri yang merokok maupun orang lain yang merokok. Jadi kita harus enyahkan asap rokok, jangan ada yang merokok gitu intinya. R-nya rutin atau rajin beraktivitas fisik. Ya, ketika kalau kita di rumah kan dengan beraktivitas rumah panggungnya. Nah, naik turun tangga itu termasuk beraktivitas. Kita bekerja mungkin membersihkan rumah, membersihkan pekarangan rumah juga beraktivitas. Malah kalau lebih bagusnya itu olahraga, bisa jalan pagi atau bersepeda atau jogging atau senam. Ya, tapi Mbak Kiki instruktur senam ya. Itu bagus. Ya, tadi yang N-nya ya. D-nya diet seimbang. Diet seimbang itu tadi seperti yang saya beritahu tadi, seperti makanan harus rendah garam, maksimal cuma 1 sendok teh itu sehari boleh makan garam. Kurangi konsumsi yang berlemak, daging berlemak, bersantan. Nah, minyak goreng, hal-hal yang digoreng itu dikurangi. Berikutnya yang I, itu istirahat cukup. Istirahat cukup seperti yang sudah saya sampaikan juga tadi. Kalau bisa jam 10 jangan nonton drama Korea sampai larut malam sampai jam 2 nanti. Nah, itu juga bisa kurang istirahat, itu bisa penyebab timbulnya tekanan darah tinggi. Yang kemudian K-nya kelola stres. Jadi kita bukan berarti kita tidak boleh stres, enggak. Ya, di dalam hidup itu pasti ada masalah, pasti ada menimbulkan stres. Cuma selagi kita bisa mengelola dengan baik, insyaallah ya akan berpengaruh. Jadi nanti kalau sudah dokter datang memeriksa, seandainya boleh pulang, jadi apa yang saya berikan ini mohon diperhatikan. Jadi untuk pencegahan, untuk penanganan hipertensi, jadi bisa disampaikan juga ke keluarga yang lain. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Saya berterima kasih banyak Mbak Delia sama Mbak Kiki atas waktunya. Jadi nanti selama dirawat di sini jika ada apa-apa silahkan ke nurse station, saya ada depan ya, tidak usah sungkan-sungkan. Ya, makasih banyak. Mbak Delia sudah sempat sembuh ya, Mbak Kiki sabar menemani saudaranya. Ya, terima kasih banyak ya. Ya, assalamualaikum, selamat pagi. Demikian tadi implementasi keperawatan, yaitu edukasi tentang penyakit hipertensi kepada pasien dan keluarganya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.